Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis wacana. Langsung saja mengenai definisi awal analisis wacana, yaitu definisi awal wacana yaitu sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain kehidupan sosial. Ada 3 pendekatan perbedaan yang diperkenalkan pada analisis wacana. Yang pertama yaitu konstruksionis sosial, yaitu teori wacana Ernesto Lodge dan Chantal Mouffe. Analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiganya juga merumuskan perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan terhadap kemungkinan yang terjadi perubahan sosial. 3 pendekatan tersebut selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu setiap perspektif sederet premis teoritis dan filsafat yang berbeda termasuk dalam pemahaman ketiga pendekatan tersebut. Yang kedua ada ketidaksepakatan tentang lingkup wacana dalam menyusun kondisi sosial secara keseluruhan. Yang ketiga, perbedaan tersebut memiliki fokus yang beragam dan dalam analisisnya. Sebagian kalangan menganalisis wacana orang-orang dalam interaksi sosial. Ada pula yang menganalisis pemetaan yang lebih abstrak atas wacana-wacana yang muncul di masyarakat. Untuk mengenai analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakai dengan menggunakan semua jenis kerangka teoritis. Jadi tidak semua penelitian itu menggunakan analisis wacana. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari metodologis dan teoritis. Pendekatan pada analisis wacana bukan sekadar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Untuk premis-premis utama, 3 pendekatan yang telah dibicarakan tersebut memiliki premis-premis utama, kan untuk dibahas secara khusus di sini semuanya didasarkan pada konstruktisme sosial. Premis-premis tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kritis pada pengetahuannya yang dianggap lumrah apa adanya. Yang kedua, kekhususan kultum dan historis. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Yang keempat, hubungan antara pengetahuan dan tindak sosial. 3 pendekatan pada analisis wacana yaitu teori wacana Ernest Lodge dan Chantal Mouffe, yaitu kami sajikan pada bab 2, merupakan teori postrukturalis yang paling umum dan bacaan kita ini. Teori ini titik pangkalnya dari gagasan postrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengkonstruk makna dalam dunia sosial. Yang kedua, analisis wacana kritis yang kita bahas pada bab 3 dengan fokus membahas khusus pada pendekatan normal. Feyerabend juga menekankan peran aktif wacana dalam konstruk dunia sosial, akan tetapi berlawanan dengan pendapat Lodge dan Mouffe. Feyerabend menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial.
Pada bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Vailov adalah menyelidikinya terhadap perubahan psikologi kewacanaan. Pokok persoalan yang dibahas pada bab 4. Yang pertama, tidak semua pendekatan analisis wacana secara jelas berkiblat pada konstrukturalisme, tetapi semua menyepakati ide-ide utama. Yang kedua, bahasa bukanlah merupakan refleksi realita yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, bahasa terstruktur dalam pola-pola atau wacana-wacana. Yang keempat, pola-pola kewacana itu dipertahankan dan ditransformasikan pada praktik-praktik kewacanaan. Yang kelima, karena itu pemeliharaan dan transformasi pola-pola tersebut hendaknya dieksplorasi melalui analisis konteks, khusus tempat bertindaknya bahasa. Genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Foucault mengembangkan teori kekuasaan atau pengetahuan. Foucault menganut premis konstruksionis sosial umum yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi dari realitas subjek. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejawatahan yang indah dan agung pemikiran pengetahuan penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak berpusat atau decentrate. Pendekatan Marxis struktural ad Husserl secara alat mengaitkan subjek dengan ideologi individualisme menjadi subjek ideologis melalui proses implementasi. Penolakan determinisme, teori ad Husserl memiliki pengetahuan yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural dalam kajian-kajian komunikasi dan pada tahun 1970-an. Namun sejak akhir tahun 1970-an, perspektif ad Husserl telah mendapat kritik dari beberapa sisi. Yang pertama, mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam bentuk ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia diatur oleh suatu ideologi yang utuh. Perbedaan antara pendekatan, divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Pada pokok bahasa berikut kami akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pendekatan dalam kaitannya pertama-tama dengan peran wacana dan mengkonstruksi dunia. Yang kedua, dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memosisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinu. Terima kasih atas penjelasan analisis wacana hari ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.